Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hadi Auto. Ini adalah Bentley Flying Spur Hybrid, sebuah luxury sedan dari Bentley yang memiliki tampang yang bisa dilihat sendiri sih. Tampangnya sangat luar biasa sekali, bukan hanya enak dilihat dari luar tapi juga enak juga untuk duduk di bagian dalam, karena mobil ini mobil bukan hanya enak untuk disetirin, tapi untuk nyetir pun ini juga bisa menjadi mobil yang fun to drive. Jadi basically mobil ini sebetulnya itu sama dengan Bentley Continental GT. Hanya saja ini yang 4 pintunya. Karena sebetulnya dulu tuh Bentley Continental GT banyak yang suka. Cuman banyak permintaan orang pengen duduk di belakang, pengen disetirin. Maka dari itu jadilah ini Bentley Flying Spur Hybrid dengan kemewahan yang juga sangat luar biasa sekali. Nanti kita akan lihat seberapa mewah mobil ini dan juga seberapa canggih mobil ini. Simak videonya. Ini adalah Bentley Flying Spur Hybrid. Seperti biasa, sebelum aku start, ada satu pesan yang ingin aku sampaikan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Berbuatlah baik kepada orang lain, sekalipun orang tersebut tidak berbuat baik kepada kita. Seperti perkataan yang pernah aku dengar, jadilah seperti bunga. Karena bunga itu meninggalkan bau harum di tangan yang menyentuhnya, bahkan juga meninggalkan bau harum di tangan yang merusaknya. Oke, sip. Sekarang kita start review Bentley Flying Spur ini. Nah, aku langsung saja menjawab berapa harga dari Bentley Flying Spur ini. Harganya starting ya, karena membeli sebuah Bentley itu kita masih bisa customize lagi. Harganya Bentley Flying Spur Hybrid ini starting dari 8, miliar rupiah. Seperti aku bilang, Bentley itu membeli Bentley bisa kita customize lagi. Velgnya, warnanya, interiornya mau seperti apa. Bahkan juga ada pilihan kursinya yang bagian belakang mau 2 kursi saja atau bisa buat 3 orang juga. Nanti kita lihat dalamnya seperti apa ini, karena kebetulan dia yang 2 kursi saja bagian belakangnya. Lalu panjangnya. Ini mobil panjang banget. Panjangnya total itu dia 5.316 mm atau 5,3 meter. Ya memang ini kan versi panjangnya versi 4 door dari Continental GT. Jadi ini mobil enak juga untuk duduk di belakang, enak juga untuk dikendarai. Lalu juga yang kelihatan nih velgnya yang sangat besar sekali velgnya. Velgnya di 22 inci ukurannya. Yang ini juga keren gitu loh. Ini warna silver seperti ini gabung warna abu-abu gelap. Nah, lalu juga pintu sudah pasti. Ini mobil harganya 8 miliar lebih ya. Dia sudah ada vacuum door. Dan pintu sendiri juga bagian belakang ini besar sekali pintu bagian belakang, sehingga akses keluar masuk sudah pasti gampang juga dia. Sama juga ada. Nah, di bagian bawah itu ada lampu Bentley ini seperti ini nih. Di kayak welcome-nya gitu. Yang keren juga. Nah, kita ke bagian depannya, kita lihat ini. Nah, bagian depannya ini kelihatan ya, ada grill dengan garis-garis vertikal seperti ini yang membuat kesannya lebih elegan lagi juga. Lalu logo Bentley di sini. Ini nih huruf B di sini ya. Ini seperti birol ini kelihatan nih. Ini huruf B yang keren juga. Lalu lampunya ini loh. Aksen dari lampunya ini aksen seperti berlian-berlian gini yang membuatnya itu kelihatan keren juga. Lampu sudah pasti dia LED lah, dia adaptif LED. Ada kamera di bagian depan juga karena ini mobil sudah dilengkapi dengan kamera 360. Sama ada 2 radar karena ini mobil sudah dilengkapi dengan adaptif cruise control. Sama ada kamera di atas untuk fitur lane keeping assist-nya juga. Jadi sebetulnya Flying Spur itu memiliki teknologi yang canggih. Ada yang namanya Bentley Dynamic Ride, cuman tidak tersedia di
yang hybrid, tapi tersedia untuk varian yang V8 dan W12. Ini Bentley Dynamic Ride itu adalah teknologi di mana bisa membuat flying spur itu body rollnya sangat minim pada saat menikung. Jadi kalau misalnya kita mengendarai flying spur lalu kita menikung, itu sensor akan mendeteksi dan anti roll bar akan berusaha untuk mengembalikan mobilnya ke tengah lagi sehingga body roll bisa sangat minim sekali. Itu canggih banget sih menurutku. Oke, kita lihat bagian mesinnya langsung. Mesinnya dia kan hybrid ya. Di sini juga ditulisin nih hybrid. Ini mesinnya dia 2900 cc V6 menghasilkan tenaga digabung dengan motor dengan tenaga yang dihasilkan juga oleh motor listrik. Total tenaga itu dia 545 HP serta torsinya dia 750 Nm. Dulu beda-beda dikit tenaga dengan yang non hybrid. Yang non hybrid itu kalau nggak salah dia 550 HP, torsinya dia 770 Nm. Akselerasinya pun juga beda sedikit. Yang non hybrid dia itu akselerasi 0 sampai 100 hanya dalam 4 detik. Yang ini enggak, dia 4,1 detik. Bedanya hanya 0,1 detik aja. Tenaga dan torsi ini disalurkan ke 4 roda melalui transmisi 8-speed dual clutch. Jadi transmisinya menggunakan 2 kopling. Jadi transmisi dual clutch itu seakan-akan ada 2 gearbox dalam satu kotak. Jadi ada 2 koplingnya. Kopling pertama itu untuk gigi 1, 3, 5, 7 dan juga gigi mundur. Jadi untuk gigi yang ganjil. Nah, kopling kedua itu untuk gigi 2, 4, 6 dan 8. Jadi untuk yang genapnya, sehingga setiap kopling itu sudah menyiapkan untuk berpindah gigi. Jadi perpindahannya bisa sangat cepat sekali. Nah, bagian belakangnya lihat bentuk lampu yang seperti ada kristalnya juga di dalam yang keren. Lalu juga ini logo Bentley yang besar sekali. Ada logonya di sini sama ada tulisan Bentley lagi di sini. Knalpot ada 2 di kanan sama di kiri. Dan ini knalpot asli dua-duanya. Kita lihat bagasi. Membuka bagasinya bisa menggunakan sensor kaki. Nah, dan ini lebar sekali membukanya. Bagasi juga dia cukup besar dia. Ini ada speaker juga di situ. Menutupnya bisa lewat sini, bisa juga menggunakan sensor kaki lagi. Nah, ini lampunya nih, tuh. Keren lampunya. Oke, kita langsung lihat bagian paling mewah dari flying spur ini, yaitu bagian dalam. Let's go. Duduk di bagian belakang. Ini bukan sebuah pertanyaan lagi seharusnya. Ini sudah pasti nyaman sekali. Ini dan nggak perlu ngukur juga seberapa banyak sisa headroomnya, seberapa banyak sisa legroomnya. Sudah pasti banyak. Ini lega banget ini. Tinggiku 179 cm. Legroom masih sangat banyak sekali ini. Headroom juga masih banyak dia. Duduknya pun juga ini empuk sekali. Ditambah ada bantal di bagian atas ini juga ya. Jadi ini bisa dan ini juga pengaturan elektrik di bagian belakang. Ini bisa kita turunin lagi. Nah, udah mentok segini. Dan ini jadi bisa mendapatkan posisi yang enak sekali kita. Ini headrestnya pun juga bisa dinaik turunin dia. Wah, ini enak pengaturan elektrik. Ditambah ada 2 memory seat di sini. Di tengah ini dia ada layar. Jadi ada layar di sini dan ini bisa kita keluarin juga. Nah, ini bukan buat main deh, ini nggak ada game di sini. Ini jadi untuk ini sama seperti di depan pengendaliannya. Jadi smooth banget lagi layarnya. Ini kita bisa ngeliat di sini date and time juga kelihatan, speednya berapa, kecepatannya berapa, mastiin supaya orang yang nyetir nggak ngebut juga. Mesinnya nyalanya sudah dari kapan nih, terus kita jalannya sudah berapa, ini kelihatan semua. AC pun juga kita bisa ngatur dari sini, pengaturan di depan bisa kita atur dari sini juga. Jadi lengkap di sini pengaturannya pun. Sama untuk blinds, jadi untuk nutup tirai ini bisa kita close all sehingga memberi privacy yang sangat privacy sekali, atau bisa kita buka semua, atau bisa kita buka satu aja. Ini bagian belakang. Nah, ini bagian belakang. Ini bisa kita buka bagian belakang saja, bisa kita buka sendiri-sendiri atau satu-satu, atau bisa kita buka langsung semua berbarengan. Nah, balikinnya sih tinggal taruh aja gini dia. Nah, balik ini tinggal kita taruh gitu aja.
tengah sini ini karena yang two seat, jadi bagian belakangnya. Jadi dia ada sebetulnya ada pilihan untuk yang nggak ada pembatas sama sekali, jadi bisa 3 orang di bagian belakang atau terpisah seperti ini. Tapi lebih enak seperti ini sih kalau membeli sebuah Bentley ya. Sini ada tempat penyimpanan lagi, colokan USB 2 di sini untuk kita ngecharge HP kita, sama ada lampu juga. Di sini juga ada ambient light, di pintu juga ada ambient light lagi. Speakernya ini mereknya Naim. Jadi teman-teman kalau mendengarkan Bose, mendengarkan Harman Kardon, ini masih di atasnya jauh, ini masih lebih enak speakernya. Kita langsung lihat ke bagian depannya saja. Duduk di bagian paling depan, seperti aku bilang, kemewahannya bukan hanya di bagian belakang saja, tapi di bagian depan pun juga dia tetap mewah. Dan yang keren juga adalah ini bisa kita lihat rata di sini ya. Tidak ada layar, tidak ada apa-apa. Tapi kalau kita nyalain, ini start stopnya di sini, kita nyalain. Nah, ini bisa seketika jadi layar di bagian sini nih. Kalau misalnya kita tekan screen-nya lagi, ini bisa jadi analog semua. Kalau misalnya nggak mau ada apa-apa, nggak ada layar, nggak mau ada analog seperti ini, kita tekan yang lama, dia akan kembali jadi rata lagi. Itu sangat keren sih kalau menurut gue. Jadi ini karena hybrid ya, jadi ini nggak ada suaranya sama sekali. Kalau misalnya mau ada suaranya, ini harus pindah ke sport. Nah, dia baru nyala. Kalau nggak sih tinggal kita balikin lagi ke Bentley, mode Bentley ini, baru dia balik ke baterai lagi habis itu. Tengahnya konsolnya besar di bagian tengah, tombolnya sendiri juga dia banyak ini. Nih untuk transmisinya di sini besar juga, ada logo B di atasnya sini. Lalu untuk AC di sini juga pengaturannya di lumayan. AC sudah sebetulnya pengaturan dia masih seperti ini nih, seperti putaran-putaran, tapi putaran-putarannya saja kerasa mahal loh ini. Kerasa mahal banget. Di tengahnya ada layar nih untuk menunjukkan suhunya, tapi juga muncul di sini suhunya sih. Kalau kita besarin dia akan muncul di sini nih, bisa kita atur-atur dari sini juga. Lalu juga ada untuk mode berkendara, ada sport, mode Bentley, mode comfort, dan mode custom. Mode Bentley itu seperti mode adaptif lah, jadi menyesuaikan dengan cara berkendara kita. Jadi untuk membuka tutup tirai ini bisa kita buka juga dari sini. Layarnya sendiri, di dalam layarnya ini ya, dia ada fitur-fitur lengkap fitur-fitur di sini, termasuk untuk fitur-fitur mobil bisa kita lihat dari sini. Jadi kalau misalnya kita ke car, ini bakal kelihatan semua di sini. Ada untuk night vision, jadi mobil ini dilengkapi dengan night vision. Lalu juga ada head up display, ya mobil ini ada head up display juga dan bisa kita nonaktifkan dari sini kalau misalnya kita tidak mau pakai. Ada intelligent coasting itu jadi untuk regenerative braking, karena ini mobil hybrid ya. Kalau pada saat kita pakai mode berkendara EV, pada saat kita ngerem, ini dia akan ngecas baterainya juga. Race suspension, karena ini mobil sudah dilengkapi dengan air suspension juga. Semua ada blind spot assist. Blind spot itu bukan di kaca spion tapi di bagian sini, samping sini nih. Jadi ada lampu orange yang akan nyala kalau misalnya ada mobil yang terdeteksi di area blind spot. Ada TPMS atau Tire Pressure Monitoring System, bisa kelihatan berapa tekanan bannya sekarang. Di settings ini, kalau kita ke driver assistance, keluar juga lah fitur-fiturnya. Ada park distance control ini, PDC automatic activation. PDC itu adalah untuk surround view kameranya juga bisa kita aktifkan dari sini. Nah ini kelihatan semua, bisa mau panorama front bagian depan saja, bisa mau yang belakang, mau samping-samping ini juga bisa dari sini, atau bagian depan saja juga bisa. Juga ada blind spot assist, ini bisa kita atur dari sini, mau brightness-nya seberapa, brightness-nya kita mau biasa, mau dari nggak begitu terang sampai paling terang juga bisa. Lalu lane assist, dan ini bisa dari nyambungnya ke kamera sini ya. LED matrix high beam assist, lampu depannya bisa diaktifin, bisa dinonaktifin juga, sama traffic sign recognition. Jadi ini bisa kebaca juga dari sini. Jadi lampunya akan langsung mengurangi cahaya yang menyorot ke rambu-rambu tersebut supaya tetap bisa membaca rambu-rambunya itu. Banyak pengaturannya di sini, termasuk juga Bluetooth yang pasti. Jadi kalau misalnya kita mendengarkan lagu, apalagi speakernya dia menggunakan Naim yang suaranya aku sudah dengarkan, luar biasa sekali suaranya.
Setirnya khasnya Bentley, setirnya dia bentuknya dia keren. Sini juga udah ada untuk pemanas setir, ini ada untuk pemanas setir. Untuk cruise control, untuk adaptive cruise control dia menggunakan tuas di sini nih, adaptive cruise controlnya. Layar yang full digital juga dan besar layarnya ini. Enak sih ini, apalagi pada saat jalan nih pasti mobil sangat enak sekali. Jadi begitu reviewku mengenai Bentley Flying Spur ini. Harga seperti aku sebutkan, harganya ini dia 8, miliar rupiah. Itu startingnya. Karena membeli sebuah Bentley itu masih bisa kita customize lagi, bisa kita custom mobilnya mau seperti apa. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton reviewku. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan juga thank you banget Bentley Jakarta yang sudah mengizinkan aku untuk review mobil ini. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa.